Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Segala puji kita panjatkan atas kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya serta limpahan nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita semua sehingga kita dapat dipertemukan kembali hari ini insyaallah dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah kajian Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati Allah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan di kajian rutin dua pekanan kita yang mana kita eh, membahas tema zikir dan doa di pembahasan ke-8, di mana kita mengkaji kitab Kitabul Jami karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, dan insyaallah kita akan dibersama oleh beliau guru kita Ustaz Faizal Mistah hafizallahu taala. Sebelum kajian kita mulai, lalu kami ingatkan kepada jemaah sekalian untuk terus memperbarui niatnya di dalam belajar, memperhatikan adab-adab di dalam majelis ilmu, walaupun kita berada di majelis online atau secara daring, namun kita tetap harus memperhatikan adab-adab dalam bermajelis. Kemudian kami ingatkan pula kepada para jemaah untuk mempersiapkan alat tulisnya sehingga bisa mencatat faedah-faedah yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz. Kemudian kami mengajak kepada para jamaah untuk men-share seluas-luasnya informasi kajian pada hari ini kepada keluarga maupun teman-teman dari jamaah sehingga kebermanfaatan dari pelaksanaan kajian ini bisa semakin luas. Dan semoga apa yang jamaah share bisa membuahkan amal jariah. Baik, insya Allah kajian akan kita mulai lepas Ustadz gabung bersama kita di Zoom ini. Namun, selagi menunggu, kami mempersilahkan kepada para jamaah untuk bisa memurojaah materi serta mempersiapkan diri dengan baik sehingga bisa menyimak materi kajian dengan baik dan fokus tanpa distraksi. Baik, Alhamdulillah Ustadz sudah bergabung di tengah-tengah kita. Insya Allah kajian akan segera kita mulai. Kami persilahkan kepada jemaah untuk segera bersiap-siap karena kajian akan kita mulai. Kita sambil menunggu Ustadz bersiap. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حياك الله شيخ محمد. كيف حالكم؟ Alhamdulillah, khair Ustadz. Syukur. الحمد لله. الله يبارك فيكم. نعم تفضل مولاي. Nah, Ustadz. Baik, Alhamdulillah Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita. Kajian akan segera kita mulai. Pada Ustadz Faizal Mistah, waktu kami persilahkan pada tafadhol Mas Kuro.
Naam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurah kepada keluarganya, anak cucunya, para sahabatnya dan umatnya, kaum muslimin yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran sunnah beliau hingga akhir zaman. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Bulughul Maram, dan pada bagian Kitabul Jami, bagian terakhir, yaitu bab tentang doa wa zikir, doa dan zikir. Sebelum kita melanjutkan hadis yang akan kita bacakan pada hari ini, kami mengingatkan kepada kami pribadi dan saudara-saudaraku semuanya untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan juga ketaatan kita, amal soleh kita, juga menjauhi segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita sebagian mungkin akan telah memasuki awal-awal bulan Zulhijjah. Salah satu dari bulan-bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan bulan haram, bulan yang penuh kemuliaan. Allah berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Bilangan di sisi Allah 12 bulan di dalam kitab Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Nabi alaihissalam menjelaskan, ya, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram mutawali, ya, yang apa berurutan. Kemudian setelah itu bulan Rajab. Nah, adapun sekarang bulan Zulhijjah, ya, masih di bulan haram. Dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, demikianlah agama Allah yang lurus, maka janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Surah At-Taubah. Kemudian lebih khusus lagi, Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada kita, kepada umatnya, bahwa bulan Zulhijjah di awal-awalnya merupakan bulan haram yang 10 awal harinya, 10 awal hari-hari yang dicintai Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha khairun wa ahabbu ay wa ahabba ila Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyamil ashar." Ay Zulhijjah. Tidak ada hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala lebih cintai amalan soleh di dalamnya, dan lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 awal bulan Zulhijjah ini. Maka para ulama, ya, rahimahumullah taala, mereka bersepakat bahwa hari-hari yang dicintai Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun secara mutlak adalah 10 awal Zulhijjah, berdasarkan hadis Nabi alaihi wasallam yang
sahih ini yang diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya. Adapun malam-malam yang paling dicintai Allah sepanjang tahun adalah 10 akhir bulan Ramadan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya wal fajri walayalin ashrin wasyaf'i wal watri. Dan demi waktu fajar dan 10 malam ya 10 malam yang mulia. Itu adalah 10 akhir Ramadan. Adapun hari-harinya ya, siangnya amalan soleh yang paling dicintai Allah adalah 10 awal di bulan Zulhijjah ini secara mutlak. Karena itu dalam riwayat lain Nabi Alaihissalam memerintahkan kita untuk memperbanyak amalan soleh. Di antaranya memperbanyak doa dan zikir. Nabi Alaihissalam bersabda, "Fa'aksiru fihinna minat tahlili wa tahmidi wa takbir." Maka perbanyaklah oleh kalian ya, di 10 awal Zulhijjah tersebut ucapan tahlil. La ilaha illallah atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Juga ucapan tahmid, ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Atau disertai dengan tasbih, subhanallah, alhamdulillah. Atau takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau ucapan-ucapan lain dari ibadah, doa, dan zikir yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ahabul kalam ilallah al-arba'. Kalam apa? eh, Zikir yang paling dicintai Allah itu ada 4. Di dalam riwayat lain ada tambahan 5 ya. Dan juga di dalam riwayat lain disebut al-baqiyatus salihat. Apa saja zikir tersebut? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan termasuk di dalamnya hauqala, la haula wala quwwata illa billah. Maka perbanyaklah ibadah di dalam 10 awal Zulhijjah ini. Ya. Di antaranya perbanyaklah ibadah salat, salat yang wajib, upayakan di awal waktu ke masjid bagi laki-laki, kemudian datang ya saat azan atau sebelum azan yang lebih baik persiapan ya, agar bisa mendapatkan ibadah yang agung antara azan dan iqamah baik dari sholat sunnahnya atau doa-doanya. Kemudian juga sholat-sholat sunnahnya, ya, sholat qiyamul lailnya. Begitu juga amalan zakat atau infak atau sedekah, perbanyak sedekah juga termasuk di dalamnya dibolehkan untuk berpuasa ya semenjak awal hingga tanggal 9 Arafah, di mana khususnya di tanggal 9 Arafah itu memiliki kekhususan. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah bersabda tentang puasa Arafah, kata beliau, yukaffirus sana al-madiyah wal baqiyah. Atau dalam riwayat lain, ya, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ahtasibu ala Allah an yukaffirus sana allati qablahu was sana allati ba'dahu. Yang diriwayatkan dari sahabat Abu Qatadah, dikeluarkan Imam Muslim dan yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, puasa Arafah, maka aku berharap kepada Allah dengan puasa tersebut bisa mengampuni dosa-dosaku atau dosa-dosa yang di tahun yang lalu, tahun yang akan datang, atau tahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya. Juga amalan-amalan yang lainnya, seperti menuntut ilmu, menghafal, membaca Al-Quran, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahim, memaafkan, meminta maaf, menahan lisan dari mengganggu orang, menahan tangan kita, menjauhi perbuatan zalim, dan memperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya, terlebih khusus di 10 awal Zulhijjah ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, Al-Wadud, yang Maha mencintai wali-wali hamba-hambanya, orang-orang yang beriman, Ar-Rauf, yang Maha Lembut, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Alim, Al-Hakim, Ar-Razzaq, Dzul Quwwat, Al-Matin, itu mencintai 10 hari ini.
Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah untuk bisa memakmurkan 10 awal Zulhijjah ini dengan ibadah-ibadah yang dianjurkan, disunahkan, dengan memperbanyak zikir dan doa, juga melaksanakan ketaatan-ketaatan dan berhenti dari kezaliman, kemaksiatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa memasuki hari Arafah ya, dengan berpuasa di dalamnya, dan juga semoga kita dimudahkan Allah untuk melaksanakan ibadah yang agung di Idul Adha, yaitu ibadah kurban. Taib, insya Allah kita akan lanjutkan hadis yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan doa dan zikir di dalam kitab Bulughul Maram ini ya. Kitabul Jami, bab tentang doa dan zikir ya. Naam, tafadhal Syekh Muhammad Syafi'i untuk membacakan hadis yang berikut ini ya. Hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Naam. Naam, tafadhal boleh dibaca. Ustaz. Baik. Dari Baik. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya ya Abdullah, ya Abdullah ibnu Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannati la haula wala la haula wala quwwata illa billah. Wahai Abdullah bin Qais atau Abu Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu harta simpanan surga, yaitu tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan kehendak Allah. Muttafaqun alaih. Lanjut, An-Nasai menambahkan, An-Nasai menambahkan, wala malja'a minallahi illa ilaih. Dan tidak ada tempat berlindung dari azab Allah kecuali bersandar kepadanya. Dari naam, An-Nu'man bin Bashir. khalas Cukup, cukup. Ustaz? Naam, barakallahu fikum. Taib, eh qala mu'alif rahimallahu taala. Kemudian berkata penulis yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala dalam kitab beliau Bulughul Maram, an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, Ya Abdullah ibn Qaisin, wahai Abdullah ibn Qais. Abdullah ibn Qais adalah panggilan atau nama dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Nama beliau adalah Abdullah ibn Qais. Ala adulluka, mau tidak aku berikan kepadamu atau memberikan ilmu kepadamu. Ala kanzin min kunuzil jannah, yaitu gudang pembendaharaan dari perbendaharaan surga, ya harta yang berharga ya. Kanzun itu adalah seperti gudang yang di dalamnya terisi harta-harta yang berharga. Kalau di dunia itu seperti tempat penyimpanan barang-barang yang mewah, berlian, emas, intan, perak, uang, dan juga yang lain-lain, perhiasan. Atau kalau sekarang itu seperti berangkas mungkin ya, tempat disimpannya surat-surat yang berharga ya, dan juga harta-harta yang berharga. Adapun kanzun itu perbenaran ya, yang lebih banyak lagi. Dan perbendaharaan ini adalah perbendaharaan yang akan tersimpan di surga. Kunuzil jannah, kata Rasulullah SAW, dia adalah perbendaharaan surga.
Apa itu? Nabi menjawab, la haula wala quwwata illa billah. Yaitu kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ya. Kemudian Al-Imam Nasai rahimahullah taala menambahkan lafaz wala malja'a minallahi illa ilaihi. Nabi SAW bersabda dan tidak ada tempat malja, ya, berlindung dari azab Allah illa ilaihi, kecuali hanya berlindung bersandar memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hadis ini subhanallah ya, salah satu hadis yang menjelaskan akan keutamaan zikir la haula wala quwwata illa billah. Terlebih lagi di 10 awal Zulhijjah kita dianjurkan memperbanyak zikir, di antaranya zikir ini ya, la haula wala quwwata illa billah. Adapun pada kesempatan kali ini ya, insya Allah kita akan membacakan apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala tentang syarah, tafsir, makna dan keutamaan dari kalimat hauqala ini. Kalimat la haula wala quwwata illa billah. Kenapa kita harus membaca kitab para ulama ya, Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala dan yang lainnya? Ya karena kita penuntut ilmu, wajib kita mempelajari ilmu dari mereka para para ulama. Maka insya Allah kita akan membacakan tafsir dan makna serta keutamaan-keutamaan juga buah ya dari buah keimanan dari kalimat hauqala ini. Kalimat la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini adalah risalah yang ditulis Syekh Abdul Razak Hafizullah Ta'ala dan ini gratis ya, buku ini dalam bentuk PDF bisa kita download di channel atau website resmi Syekh Abdul Razak Hafizullah Ta'ala ya, badr.net al-hawqala. Mafhumuha wa fadailuha wa dalalatuha al-aqdiyah. Aqdiyah. Yaitu apa maknanya ya, al-hawqala ini adalah manhut ya, dari kalimat la haula wala quwwata illa billah. Nahtun dalam bahasa Arab itu adalah satu jumlah atau satu kalimat disingkat menjadi hauqalah. Seperti Bismillahirrahmanirrahim jadi basmalah. Ya. Naam. La haula wala quwata illa billah menjadi hauqalah. Taib. Beliau jelaskan ya dari muqaddimah ini mengapa beliau membahas kitab ini sebelum beliau membahas tentang maknanya ya. Beliau hafizallahu taala mengabarkan bahwasanya atau menyebutkan dalam tulisan beliau ini bahwa setelah beliau mencari ya tulisan-tulisan para ulama yang berkaitan tentang kalimat la haula wala quwata illa billah, beliau mendapati dua ulama yang secara khusus menulisnya dalam tulisannya menjadi buku yang berkaitan dengan hauqala ini. Salah satunya Imam Suyuti rahimahullah taala. Memang Imam Suyuti juga termasuk ulama yang produktif dalam tulisannya, karya ilmiah, sangat banyak tulisan beliau. Di antaranya ini adalah Syarhul Hauqalati wal Hay'alati, ya. Penjelasan atau syarah dari kalimat hauqala dan hay'ala, ya. Yang beliau tulis di tahun 886 Hijriah, berarti abad ke-9 ya. Kurang lebih 5 atau 6 abad yang lalu ya. Kemudian yang kedua ditulis oleh Yusuf ibn Abdul Hadi yang beliau namai bukunya Fadlul la haula wala quwwata illa billah. Keutamaan la haula wala quwwata illa billah dan
hiya matbu'ah, artinya buku ini dicetak, ya, bisa kita bisa kita baca ya. Dan salah satunya yang menulis tentang makna dan juga keutamaan kalimat la haula wala quwata illa billah adalah Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ya, seorang ulama kibar ya di kota Madinah yang saat ini beliau masih aktif mengajar di Masjid Nabawi ya. Sekarang beliau sedang mengajar eh, tafsir As-Sa'di rahimahullah taala di setiap ba'da subuh kecuali hari Sabtu dan ba'da maghrib, yaitu hadis-hadis Nabi dari Sunan Abi Daud yang berkaitan tentang haji. Naam, kemudian apa makna hauqalah? Kita ambil langsung makna hauqalah atau hauqalah itu secara bahasa ya. Yang pertama, la haula wala quwwata illa billah. Uslub ini adalah uslub istisna dan juga ada nafi lil jins di sini ya. La haula artinya tidak ada haula ay hila ay kudra ay taharruk di sini. Tidak ada kemampuan ay taharuk, perubahan, pergerakan yang terjadi di alam semesta ini termasuk diri kita ya. Wala quwwata dan tidak ada kuwah, kekuatan pemicu untuk bergerak tersebut ya, kekuatannya. Karena kuwah itu beliau sebutkan di sini asyiddah, kekuatan, kemampuan ya. Khilafud dha'fi ya, lawan dari kelemahan. Lemah berarti nggak mampu. Kuwah itu berarti mampu, kuat ya, mampu melakukannya. Wal haula adapun haula itu hila bimana kudra wal istita'a wa bimana taharuk, bergerak, berubah keadaannya. Yuqalu halar rajul fi matni farsihi yahulu haulan wa hawulan ay idza wataba alaihi wa hala syakhsu idza taharraka wa kadzalika kullun mutahawwilun an halihi. Maksudnya apa? Kalimat haula itu taharuk, yaitu min hal ila hal, perubahan seseorang dari satu keadaan ke keadaan yang lain, atau perubahan suatu benda ya, atau pergerakan suatu makhluk di alam semesta ini, baik di bumi atau di langit. La haula ini nafyun lil jins, artinya tidak ada sama sekali yang bisa merubah, yang bisa bergerak ya. Wala quwwa dan tidak ada juga satu makhluk pun yang bisa memiliki kemampuan dan kekuatan. Karena pemicu perubahan itu, pergerakan itu adalah kekuatan ya. Kalau dalam ilmu apa ilmu kesehatan tuh Allah taala alam ya, saya nggak paham, cuma juga disebut energi, katanya ada energi, sumber energi manusia itu kan makanan, asupan yang dia makan itu baik dari karbohidrat, protein, kemudian apa vitamin dan yang lainnya, nutrisi-nutrisi yang lainnya sehingga dia punya energi untuk bergerak. Maka di sini menafikan itu semua, tidak ada ya, baik pergerakan atau kekuatan untuk mendapatkan manfaat, ya, mendapatkan kebaikan atau mentaati Allah, maupun bergerak kemampuan untuk mencegah dari kemudaratan atau menjauhi maksiat atau menjauhi dari semua bahaya, mara bahaya, itu tidak ada yang mampu melakukan. Hakikatnya ya, tidak ada, tidak ada yang bisa melakukan itu semua. Illa kemudian di sini setelah menafikan daya dan upaya itu menetapkan kecuali billah, menyandarkan kekuatan tersebut, upaya tersebut, perubahan tersebut dari satu keadaan ke keadaan yang lain, semuanya adalah karena Allah atau dengan Allah, dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Awalnya menafikan, artinya nggak ada itu. Kemudian menetapkan bahwa kita bisa
Kita bisa berbicara, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa makan, minum, kita bisa menganalisa, berpikir, kita bisa mencari nafkah, kita bisa memiliki keluarga, memiliki anak, termasuk kita bisa mentaati Allah, bisa membaca Al-Quran, berzikir, bisa beriman, bisa melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan haji, umroh, juga melaksanakan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang berkaitan dengan dunia kita ataupun akhirat kita. Semua itu karena bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la haula wala quwata illa billah ya. Secara bahasa seperti itu. Kemudian beliau menyebutkan maknanya ya. Famakna la haula wala quwata illa billah. Setelah secara bahasa dari haula itu adalah pergerakan, perubahan, quwah itu adalah kemampuan. Beliau menyebutkan makna la haula wala quwata illa billah adalah la tahawula min halin ila halin. Tidak ada satu perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Wala husula quwwatin lil abdi, dan tidak ada juga kekuatan atau kemampuan, ya, energi tadi, kekuasaan atau kemampuan bagi seorang hamba alal qiyami bi ayyi amrin minal umuri, untuk menegakkan atau melakukan semua urusan dia, dari semua urusan dunia dia atau urusan akhirat dia, illa, kecuali billah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ai illa bi'aunihi wa taufiqihi wa tasdidihi. Ya, kecuali dengan pertolongan, taufik, dan juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad warada fi bayani makna hadhil kalima wa tawdihul muradi biha anis salaf wa ahli ilmi, dan beliau menjelaskan ya, setelah beliau menjelaskan dari sisi bahasa, kemudian beliau jelaskan maknanya secara mujmal, secara global. Kemudian beliau membawakan bahwa penjelasan beliau ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para salafus saleh. Inilah dia ulama salaf ya. Mereka senantiasa membawakan pendapat mereka, akidah mereka, tulisan mereka sebagaimana yang difahami dan pendapat yang dinukil dari para salafus saleh ya. Jadi tidak heran kalau kita membaca buku para ulama salaf itu, di dalamnya kita akan dapatin firman Allah, di dalamnya kita akan dapatin banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalamnya kita akan dapati banyak perkataan-perkataan para salafus saleh, baik dari para sahabat, para tabiin, juga para ulama-ulama setelahnya yang mengikuti jalan mereka, manhaj mereka, salafus saleh ya. Maka beliau di sini membawakan pendapat para salafus saleh makna la haula wala quwata illa billah. Inilah pentingnya kita kalau belajar ya, agama kepada para ulama yang mengikuti manhaj salaf. Sehingga tenang hati kita ya. Karena yang kita yakini, yang kita pahami itu bersumber dari para sahabat, para salaf, ya, para tabi'in. Berbeda kalau kita belajar kepada mereka yang tidak menempuh para salafus saleh, yang hanya berdasarkan logika, akal, apalagi dari filsafat, maka mereka, buku mereka, tulisan mereka banyak mengambil pendapat-pendapat dari orang-orang barat misalkan, atau pendapat-pendapat ahli filsafat, atau logika-logika berpikir, bermain kata-kata, di mana buku mereka terisi dengan banyak perkataan-perkataan mereka sendiri atau perkataan manusia ya. Dan juga logika-logika mereka dan filsafat-filsafat mereka yang itu bahkan menjadi syubhat dan racun yang meracuni akidah kaum muslimin khususnya Ahlussunnah wal Jamaah. Naam. Kita sebut kita akan membacakan apa yang beliau nukilkan dari perkataan para salaf ya, yang berkaitan dengan makna la haula wala quwata illa billah. Yang pertama perkataan Ibnu Abbas, Abil Abbas Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan bahwa la haula wala quwata illa billah maknanya la haula bina alal amali bitta'atin illa billah. Maksudnya tidak ada kemampuan kita untuk mentaati Allah. Kemampuan untuk mentaati Allah. Illa billah. Kecuali pertolongan Allah. Kecuali dengan Allah maksudnya kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala quwwata lana.
ala tarkil ma'siyati illa billah. Dan tidak juga kekuatan bagi kita, artinya kita nggak memiliki kemampuan untuk meninggalkan maksiat karena nafsu kita ini innan nafsal ammaratum bisu, terus dia menuju memerintahkan, menyuruh-nyuruh, yang membisikkan, menghembus-hembuskan was-was kepada jiwa ini, syahwat kita ini dibakar terus untuk melakukan maksiat. Karena memang enak ya. Maksiat itu makanan syahwat. Syahwat itu menikmatinya. Kayak orang sudah sudah Afan ya, badannya besar banget atau disebut obesitas, sudah di atas 100 kilo gitu. Makan terus, ya, nggak berhenti syahwatnya, ya. Apa namanya, syahwat itu. Nah, jiwa kita ini begitu. Memang Allah ciptakan, Allah uji syahwat kita ini senantiasa inginnya bermaksiat. Karena maksiat itu kan mendapatkan kepuasan sementara ya, yang singkat, kepuasan sementara yang singkat. Seperti berzina kan dia nggak mau bertanggung jawab kan. Atau riba dia pengen untung banyak dengan cuman apa menjual piutang ya. Kemudian apalagi korupsi ya, terus menzolimi orang, gibah, ngatain orang kan lezat itu. Sementara tapi hakikatnya itu racun yang menghancurkan jiwa. Maka di sini dimaknai bahwa wala quwwata lana ala tarkil maksiat. Tidak ada kemampuan kita menahan syahwat kita ini kecuali apa? Kecuali illa billah. Kecuali ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ini atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menafsirkan makna la haula wala quwata illa billah adalah tidak ada satu hamba pun yang bisa mentaati Allah. Tidak juga seorang hamba pun bisa meninggalkan maksiat kecuali atas pertolongan Allah. Itu maknanya. Kemudian yang kedua, pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau ketika menafsirkan makna la haula wala quwwata illa billah, beliau menyebutkan la haula an maksiyatillahi illa bi ismatihi wala quwwata ala ta'atihi illa bi ma'unatihi. Ya, semakna berarti tidak ada kemampuan seorang hamba menjauhi maksiat kecuali atas penjagaan dari Allah. Begitu juga tidak ada kekuatan bagi seorang hamba untuk mentaati Allah kecuali itu bantuan dan taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang ketiga yang disebutkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, Khalifah yang keempat radhiyallahu taala anhu, dia menafsirkan atau beliau menafsirkan makna la haula wala quwwata illa billah anna la namliku ma'allahi syai'an wala namliku min dunihi wala namliku illa ma malakana mimma huwa amlaka bihi. Maknanya adalah kita ini tidak punya apa-apa. Kita ini tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun. Kita ini nggak ada kemampuan. Kita ini nggak ada daya, kita ini nggak ada upaya, kita ini nggak ada kekuatan. Di sisi Allah, di hadapan Allah. Ya. Wala namliku min dunihi, apalagi dari selain Allah. Di hadapan Allah kita nggak memiliki apa-apa, apalagi dari selain Allah. Tentu nggak akan dapat apa-apa kita. Wala namliku illa malakana mimma huwa amlakami. Dan tidak ada kita memiliki sesuatu apapun kecuali semua itu karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya kepada kita. Ya, subhanallah, ini adalah tauhid ya. Ini adalah ikhlas, ini adalah benar-benar meyakini di dalam hati kita kefakiran kita dan meyakini bahwa hanya Allah yang Maha Kaya dan meyakini bersandar bertawakal hanya kepada Dia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wasuila Zuhair ibn Muhammad, ditanya Zuhair ibn Muhammad rahimallahu taala tentang tafsir la haula wala quwata illa billah. Beliau mengatakan la ta'khudhu ma tuhibbu illa billah wa la tamtani'u mimma takrahu illa bi'aunillah. Tidaklah engkau bisa mendapatkan apa yang engkau cintai kecuali dengan bantuan Allah, pertolongan Allah. Naam, kita menyukai apa? Kita menyukai ketaatan, kita menyukai
kebaikan-kebaikan ya. Dalam hal dunia kita ingin makanan yang sehat, kita ingin tempat yang nyaman, tempat tinggal ya. Kita ingin kendaraan yang baik, kita ingin apa? Istri yang soleha, kita ingin anak-anak yang soleh soleha, zuriyah yang soleha, kita ingin tetangga yang baik, kita ingin guru yang baik, kita ingin semuanya yang baik-baik. Maka itu semua tidak bisa kita dapatin kecuali dengan pertolongan Allah. Wala tamtani'u mimma takrahu. Dan sebaliknya, kita juga tidak bisa menghindar dari apa yang kita benci. Ya, kita membenci apa? Keburukan. Kita nggak suka ya, penyakit. Kita nggak suka kefakiran, kesulitan, kelaparan, bencana alam. Kita nggak suka keburukan, kejahatan, kezaliman, keburukan suami atau istri, kezaliman suami atau istri, atau kedurhakaan anak-anak kita, atau kezaliman tetangga-tetangga kita, atau teman-teman yang jahat, ya, teman-teman yang menipu, atau kolega, atau yang lainnya ya. Kita nggak suka itu. Maka tidak ada yang bisa mencegah dari apa yang tidak kita sukai kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Naam. Kemudian wasuila Abul Haisam Ar-Razi rahimallahu taala wa huwa imamun fil lughati an tafsir, dan beliau termasuk ya, Abul Haisam ini adalah imam imam dalam ilmu bahasa, dalam tafsir ya. Beliau mengatakan al-haulu al-harakah. Al-haulu itu adalah al-harakah ya. Maknanya adalah perubahan, pergerakan, perubahan dari satu keadaan menjadi keadaan yang lain. Seperti dari tidak tahu menjadi tahu, dari kecil menjadi besar, dari sakit menjadi sembuh, itu perubahan namanya. Ada perubahan. Dari rusak menjadi benar ya, dari tidak ada menjadi ada, itu semua makna haul, perubahan. Yuqalu hala syakhsu idah taharrak. Jadi kalau disebutkan dalam bahasa Arab hala syakh, seseorang itu hala. Hala maksudnya apa? Idan taharraka, jika dia berubah. Faka'annal qailu idza qala la haula wala quwwata illa billah. Maka seakan-akan saat kita berzikir, membaca la haula wala quwwata, seakan-akan kita sedang berkata la haraka walastita'a illa billah, illa bimasyiatillah. Artinya nggak ada yang bisa terjadi perubahan, perbaikan dalam diriku, atau keluargaku, atau masyarakatku. Juga tidak ada kemampuan dalam diriku kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Wakila maknaha, dan disebutkan maknanya, ini disebutkan Al-Imam Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Sahih Muslim ya. Beliau mengatakan la haula fi daf'i syarrin wala quwwata fi tahsili khairin illa billah. Tidak ada daya upaya kita untuk mencegah keburukan, juga tidak ada kemampuan kekuatan kita untuk mendapatkan kebaikan, kecuali itu semua atas bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebih ini ada 6 ya pendapat dari para salaf kita, baik dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan ulama setelahnya, yang beliau sampaikan dalam buku beliau ini, yang berkaitan dengan makna la haula wala quwata illa billah ya. Jadi beliau mengatakan wa jami'u hadhil aqwal mutaqaribah fid dalalati alal ma'na, dan semua yang disebutkan oleh para salaf tadi dan juga para ulama ketika memaknai makna la haula wala quwata illa billah itu mutaqaribah, semua maknanya berdekatan, artinya tidak berselisih ya. Justru satu sama lain saling menguatkan dari makna la haula wala quwata illa billah tersebut ya. Naam. Kemudian beliau menyebutkan tentang i'rab. I'rab itu dari sisi ilmu bahasanya, ilmu bahasa Arab ya. Kita lewatkan saja ya, kecuali kalau kita butuh untuk memperdalami ilmu bahasa Arab. Baik, kita langsung apa yang beliau sebutkan tentang fadail, fadilah atau keutamaan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ini yang sangat kita butuhkan agar kita semakin semangat dan semakin memperbanyak lisan kita membaca la haula wala quwwata illa billah,
dan hati kita semakin yakin dan semakin bersandar kepada Allah, mencintainya, takut ditinggalkannya, diazabnya, dan juga berharap kasih sayangnya. Tapi apa saja keutamaan dari kalimat la haula wala quwata illa billah ini? Yang pertama, beliau menyebutkan kurang lebih ya, ada 11 kalau nggak salah, atau kurang atau lebih ya. Beliau mengatakan annaha waradat fi iddati ahadis madmumatun ilal kalimatil arba'al mausufatu bi anna ahabbul kalami ilallah. Kalimat ini termasuk salah satu kalimat dari kalimat yang empat lainnya yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Naam, Allah Subhanahu wa taala Rabb kita Al-Wadud yang Maha mencintai, Ar-Rauf, Al-Latif, Ar-Rahman, Ar-Rahim yang Maha penyayang, mencintai hamba-hambanya. Yuhibbul muttaqin, yuhibbus sabirin, yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertakwa, Allah mencintai orang yang mensucikan dirinya, Allah mencintai orang yang sabirin, yang sabar, dan yang lainnya. Sebagaimana Allah mencintai dari makhluk-makhluknya ya, hamba-hambanya, Allah mencintai para nabi, para rasul, para wali-walinya, orang-orang saleh. Allah juga mencintai bulan-bulan dan hari seperti tadi yang sudah kita sebutkan ya, 10 awal Zulhijjah adalah ahabbu ilallah ya, dicintai Allah, al-amalun saleh fiha ya, amal saleh di dalamnya. Kemudian Allah mencintai tempat-tempat. Allah mencintai masjid. Allah mencintai Masjidil Haram. Allah mencintai Masjid Nabawi. Allah mencintai Masjidil Aqsa. Allah mencintai Masjid Kuba. Dan semua masjid-masjid yang di dalamnya dimakmurkan ibadah. Mengagungkan, menegakkan Asmaul Husna. Menegakkan peribadahan. Juga mengamalkan sunnah Rasulnya di dalam masjid tersebut. Syiar-syiar agama Allah. Dan Allah juga mencintai kalimat-kalimat yang diucapkan oleh hamba-hambanya. Dan kalimat yang paling dicintai Allah adalah kalimat ini. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, dan La haula wa la quwwata illa billah. Ya. Rasulullah alaihi salatu wassalam ya, pernah bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ma'alal ardi rajulun. Tidaklah di atas muka bumi ini jika ada seseorang yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Dia berzikir dengan membaca takbir, tasbih, tahmid dan hauqalah, melainkan kuffirat anhu dzunubuhu walau kanat aktsaru min zabdil bahri. Akan dihapus dosa-dosanya walaupun dosanya itu sebanyak busa bui yang ada di lautan ya. Di dalam riwayat lain dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhuma, dia berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, innila astati'u an ata'allamal Qur'an." Aku ini sulit banget mempelajari Al-Qur'an. Fa'allimni syai'an yujzini. Maka ajarkan kepadaku yang ilmu tersebut bisa memudahkanku ya untuk mempelajari Al-Qur'an. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyebutkan takulu, hendaklah engkau berzikir Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Kemudian faqala al-A'rabi, kemudian orang Arab yang bertanya ini ya, Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah SAW ini pun memegang Nabi. Dia mengatakan, Hada lillah. Ya Rasulullah, ini yang aku baca semuanya untuk Allah. Ya, pengagungan untuk Allah. Famali. Lalu mana bagian yang bisa aku dapatkan? Ya, dia ingin doa atau kalimat yang lainnya. Maka Nabi SAW pun menyuruh dia untuk berdoa. Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, kasih sayangilah aku, maafkan aku, berikan rezeki kepadaku dan berikan hidayah kepadaku. Ya.
Nah, ini yang pertama. Jadi itu adalah kalimat yang dicintai Allah. Yang kedua, kalimat ini disebut baqiyatus salihat dan sudah berlalu hadisnya ya. Sudah kita bahas ini. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Dalam surah Al-Kahfi ya. Allah berfirman, al baqiyatus salihah yaitu amalan-amalan yang akan Allah kekalkan pahalanya di akhirat itu lebih baik di sisi Allah sebagai pahala dan lebih baik di sisi Allah sebagai cita-cita yang kita cita-citakan. Ya. Yaitu diantaranya adalah apa? At-takbir wa tahlil wala haula wala quwata illa billah. Ya. Tasbih wal hamd wala haula wala quwata illa billah. Ya. Maka ini menjadi baqiyatus salihah. Kemudian yang ke selanjutnya ya, yang ketiga, annaha kanzun min kunuzil jannah. Ini hadis yang kita bahas hari ini. Kalimat la haula wala quwata illa billah ini merupakan perbendaharaan di antara perbendaharaan surga. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Musa al-Asy'ari ya, radhiyallahu anhu, ini hadis yang panjangnya ya, yang di dalam Kitabul Jami yang kita baca tadi itu matan yang singkatnya, isi hadis yang singkatnya. Adapun kisahnya seperti ini ya. Diriwayatkan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar." Suatu hari kami pernah bepergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakunna idza alauna kabbarna. Maka kami jika naik nanjak kabbarna kami bertakbir. Dalam riwayat lain idza sa'idna sabbahna ya. Kalau kami turun kami bertasbih ya. Artinya ini disunahkan, dianjurkan kita kalau safar dalam perjalanan saat kita nanjak disunahkan kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat kita turun disunahkan kita untuk tasbih ya. Kemudian kata beliau, faja'alna la nas'ud ya, syarafan wala na'lu syarafan illa nahbitu fi wadin illa rafa'na aswatana bitakbir. Tidaklah kami naik atau turun ya di suatu lembah ya dengan takbir tadi, melainkan kami mengeraskan suara kami. Jadi para sahabat saat safar bersama Nabi melewati lembah-lembah itu saat nanjak dan saat turun mereka bertakbir, tapi dengan suara yang keras, dengan suara yang jahar ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Seperti itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mendengar itu, Nabi pun memberikan pelajaran kepada mereka. Nabi bukan mengingkari kalimat takbir dan tasbihnya, tapi Nabi mengingkari sifat dari zikirnya. Ya. Maka Nabi mengatakan, Ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum. Wahai manusia, atau wahai kaum muslimin, kasihanilah diri kalian. Nabi mengingkari suara keras mereka, bukan zikirnya ya. Jadi salah kalau orang mengatakan kita ini melarang orang solawatan atau melarang orang zikir atau tasbih atau istighfar atau tahlilan. Enggak, kita enggak melarang, itu kalimat yang indah, kalimat yang dicintai Allah. Tapi yang dilarang oleh para ulama, yang dilarang oleh para sahabat dan yang lainnya adalah memberikan sifat baik jumlah waktu hari atau tambahan-tambahan yang tidak disyariatkan dari Rasulullah SAW. Maka sifat-sifat ini adalah bid'ah, ya, dilarang, ya, terlarang. Adapun zikirnya itu agung, mulia. Ya. Baca Yasin itu mulia, membaca Al-Quran. Surat Yasin Al-Quran dan mulia, di dalamnya banyak sekali ilmu, akidah, juga syariat-syariat, ya. Juga pelajaran-pelajaran yang agung, yang penuh keberkahan. Tapi ketika mengkhususkannya, misalkan di hari-hari tertentu dengan riwayat-riwayat yang lemah, yang doif, ya tentu ini harus kita tinggalkan. Maka Nabi SAW mengatakan, Irba'u ala anfusikum, wahai para sahabatku, kasihanilah diri kalian. Fa'innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Karena kalian tidak sedang berdoa atau berzikir kepada yang tuli atau gaib. Jadi jangan kerasin suara kalian. Yang sedang kalian puji-puji itu, walakin tad'una sami'an. Dialah Allah yang maha mendengar. Jangankan suara kita. Isi hati kita dia mendengar, mengetahui. Basiran, dia melihat. Suma'ata Ali wa ana aqulu fi nafsi. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana aqulu fi nafsi. Dan aku, kata Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Qais tadi radhiyallahu taala anhu,
Saat Ali mendatangi Nabi SAW, aku pun berzikir dengan sir di dalam diriku. La haula wa la quwata illa billah. Jadi dia membaca la haula wa la quwata. Nabi mendengar itu langsung memuji dan memberikan ilmu kepada Abdullah bin Qais, yaitu Abi Musa al-Asy'ari, ya Abdullah ibn Qais. Wahai Abdullah ibn Qais. Qala la haula wa la quwata illa billah. Apa yang qul la haula wa la quwata illa billah, ucapkanlah. Maksudnya terus zikir itu, fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Yang engkau baca itu adalah perbendaharaan yang ada di surganya Allah Subhanahu, atau perbendaharaan, satu perbendaharaan di banyak perbendaharaan surga, ya. Dalam hadis lain, ala adulluka ala kalimatin hiya kanzun min kunuzil jannah. Mau nggak aku kasih tahu kepadamu perbendaharaan yang ada di dalam perbendaharaan surga, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billah. Naam, ya. Jadi ini adalah riwayat tersebut. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Syarah Sahih Muslim, ya, beliau mengatakan wa ma'nal kanzu, yang dimaksud dengan perbendaharaan dalam hadis ini, annahu sawabun muddakharun fil jannah. Dia adalah pahala, balasan yang Allah simpan nanti di surga. Wa huwa sawabun nafisun. Ini adalah pahala yang sangat berharga, sehingga Nabi menyebutnya sebagai perbendaharaan, gudang tempat perhiasan, ya. Kama annal kanza anfasu amwalikum. Sebagaimana al-kanzu di dunia, gudang perbendaharaan atau brankas, kalau orang zaman sekarang kan brankas kita itu adalah tempat disimpannya harta-harta berharga kita. Maka nanti pahala orang yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, memperbanyak membaca doa ini, membaca zikir ini, dan meyakini di dalam hatinya, ya, dengan keyakinan yang benar dalam masalah ini, ya, yaitu tawakal dan ikhlas, juga yang lainnya, itu akan diberikan Allah nanti pahalanya di surga sebagai gudang, ya, perbendaharaan yang sangat berharga, ya. Nah, yang keempat, di antara keutamaan kalimat la haula wala quwata illa billah, dia adalah girasul jannah. Al-amru bil iksari minha. Nabi yang meriwayatkan apa? Nabi mengabarkan, diperintahkan kita untuk memperbanyaknya, dan mengabarkan dia adalah girasul jannah. Dia adalah taman-taman surga, atau dia adalah tanaman surga, ya, tanaman surga. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi, Ibnu Hibban dan yang lainnya rahimahumullah taala dari sahabat Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam usriya bihi, ketika malam Isra Mi'raj, ya, marra ala Ibrahim, ketika Nabi melewati langit yang ketujuh, karena di apa di tiap langit itu ada para nabi, ada ruh mereka, ya. Di antaranya ada ruh Nabi Ibrahim alaihissalam di langit yang ketujuh. Ketika Nabi melewati Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, mur ummataka an yaksuru min girasil jannah. Perintahkan umatmu memperbanyak tanaman-tanaman surga. Qala wa ma girasul jannah, lalu Nabi pun berkata, apa itu tanaman surga? Maka Nabi Ibrahim mengajarkan la haula wala quwata illa billah. Kalimat hauqala ini, ya. Kemudian yang kelima, Nabi mengabarkan bahwa annahu babun min abwabil jannah. La haula ini adalah termasuk, hauqala ini termasuk pintu dari pintu-pintu surga. Nabi SAW, ya, pernah bersabda kepada Qais ibn Sa'ad ibn Ubadah, ya, Sa'ad ibn Ubadah, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi bersabda, ala aduluka ala babin min abwabil jannah, mau tidak aku kabarkan kepadamu pintu dari pintu surga? Qultu bala, aku katakan tentu ya Rasulullah. Qala la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang keenam, tasdiqullahi liman qalaha. Allah Subhanahu wa taala akan membenarkan bagi orang-orang yang membaca zikir ini. Artinya setiap dia berzikir, dia berzikir, yang mengucapkan kalimat hauqala dan meyakini di dalam hatinya bahwa tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada perubahan, perbaikan, kemampuan kita kecuali atas pertolongan dan juga taufik dari Allah. Maka ketika seorang hamba meyakini dan mengucapkan ini, Allah membenarkannya
Sodako abdi. Kata Allah, benar hambaku ini. Sudah lurus jalannya, sudah benar. Dibenarkan oleh Allah SWT. Subhanallah ya, dibenarkan Allah ya. Diriwayatkan dari Ibnu Majah, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan yang lainnya dari Abi Ishaq ya, dari Al-Aghar ya Abi Muslim bahwasanya dia melihat Abu Abu Hurairah dan juga Abi Sa'id Al-Khudri ya radhiyallahu taala anhuma, mereka menyaksikan kedua sahabatnya Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri ya radhiyallahu taala anhuma menyaksikan bahwa Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-'abdu la ilaha illallah wallahu akbar." Ketika seorang hamba bertahlil dan bertakbir, maka Allah berfirman, "Sodako abdi, benar hambaku. La ilaha illa ana." Benar tidak ada ilah yang berhak kecuali aku, wa ana akbar, dan akulah yang paling agung. Ketika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wahda, Allah pun mengatakan, sodako abdi, benar hambaku. Apa yang sudah dia lakukan itu benar, sudah di atas jalan yang lurus. Itu maksudnya, aku akan membalasnya. Aku akan memberikan balasan yang adil, yang sempurna, yang banyak, yang luas, yang besar kepada hambaku tersebut. Bahwa aku tidak ada yang berhak diibadai kecuali aku. Ketika seorang hamba membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la, ya, la ilaha illallah la syarika lahu, Allah berfirman, benar hambaku, tidak ada sekutu bagiku. Ketika seorang hamba membaca la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, benar hambaku, tidak ada ilah kecuali aku, akulah pemilik semua kerajaan, akulah pemilik semua pujian. Ketika seorang hamba mengatakan la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, maka Allah berfirman, sodako abdi, la ilaha illa ana wala haula wala quwata illa bi. Tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali aku, dan tidak ada upaya, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali itu denganku atau atas pertolonganku. Kemudian eh, dikatakan ya periwayat tadi Al-Aghar, sesuatu yang tidak dia pahami, qultu li Abi Ja'far, maka aku berkata kepada Abu Ja'far tentang apa yang tidak aku pahami. Maka Abu Ja'far mengatakan, man ruzika hunna inda mautihi lam tamassuhunnar. Siapa yang diberikan rezeki bisa mengucapkan zikir-zikir tadi dan meyakininya dan juga Allah membenarkannya, maka hamba ini dijamin tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, ini diantara keutamaan hauqalah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengomentari tentang hadis ini atau makna Allah membenarkan. Mengapa Allah membenarkan hambanya? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, al-dzikru sababu litasdiqir Rabb, ya, litasdiqir Rabbi azza wa jalla abdahu. Zikir-zikir itulah yang dibaca oleh hambanya ini sebab Allah membenarkan hamba-hamba tersebut. Fa inna dzakir. Kenapa Allah benarkan? Karena orang yang sedang berzikir itu yukhbaru anillah ta'ala bi awsafi kamalihi wa na'uti jalalihi. Karena seorang hamba yang berzikir itu, kenapa dia mencintai zikir itu? Karena dia mengimani dengan seyakin-yakinnya. Tidak ada keraguan sedikit pun berita yang datang dari Allah tentang keutamaan zikir ini. Nah, kita dapat dari mana? La ilaha illallah. Apakah kita dapat dari sembarangan? Apakah kita dapat dari nenek moyang kita? Apakah ini dapat dari hasil hasil pengalaman orang atau hasil yang tidak ya? Kalimat zikir ini kita langsung dapat dari Allah melalui wahyu. Kalimat zikir ini banyak dalam Al-Quran. Dan juga kalimat zikir ini diajarkan langsung oleh Shadiqul Amin. Yang jujur, yang benar, yang amanah. Rasulullah SAW. Sehingga ketika Allah beritakan tentang kalimat yang dia cintai, kita pun mengimaninya. Kita membenarkannya. Kita tasdik, meyakininya. Kemudian kita melazimkan membacanya. Disertai dengan keyakinan yang kuat dalam hati kita tentang makna-maknanya. Maka Allah pun membenarkan hamba-hambanya. Setelah Allah mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang sifat-sifat yang maha sempurna. Faiza akhbaro bihal abdu saddaqahu rabbu. Maka ketika dengan berita itu seorang hamba pun membacanya, maka Allah pun karena lisan itu kan kita sedang menetapkan, ya, mengikrarkan, menyaksikan akan kebenaran kalimat-kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Seakan-akan kita berkata, ya Allah benar ya Allah, aku yakin bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali-Mu. Ya Allah, aku yakin Engkau maha suci ya Allah subhanallah. Aku yakin Engkau maha terpuji, pujian milik-Mu semuanya. Alhamdulillah. Dan aku yakin, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya semua yang ada di dunia ini, di alam semesta ini, kecuali atas bantuan dan pertolongan darimu subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun membenarkannya, ya. Wa man saddaqahu Allah ta'ala lam yuhsyar ma'al kadhibin. Kata Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala, siapa yang Allah benarkan keyakinan dan zikir dan doanya dan amalannya yang sudah Allah benarkan, nanti di padang mahsyar dia tidak akan dibangkitkan dengan orang-orang pendusta. Diklasifikasikan ya. Allah akan bangkitkan dia dengan siapa? Wa radiyallahu an yuhsyaru ma'as shadiqin. Diharapkan dia dibangkitkan bersama orang-orang yang jujur, orang yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan senantiasalah kamu bersama orang-orang yang jujur yang benar. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin." Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang membenarkan berita yang datang dari Allah, mengimaninya, kemudian mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya, mentaati Rasulnya, mengikuti sunnah-sunnahnya, maka kelak kata Allah, dia nanti akan bersama di padang mahsyar ma'al al-anbiya, ma'allazina an'amallahu alaihim, bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, wasyuhada, para syuhada, wassalihin, dan orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah sebaik-baik teman yang menyertai kita, ya. Nas'alullah azza wa jalla, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa membangkitkan kita bersama dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang jujur. Naam. Selanjutnya eh, berkaitan dengan pengaruh keimanan dari kalimat la haula wala quwata illa billah ini ya. Taib. Kita singkat saja. Yang pertama, kalimat ini kata beliau ya, wa yumkinu an nulakhis ad-dalalah al-aqdiyah ya li hadhil kalimatil azimah fi nuqatit taliyah. Ya, kata beliau, mungkin kita bisa ringkas ya pengaruh keimanan dari kalimat yang agung ini sebagai berikut. Yang pertama, annaha kalimatus isti'anatin billahil azim. Dia adalah kalimat isti'anah. Jadi la haula wala quwata illa billah ini termasuk kalimat isti'anah. Di dalam salat kita, kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Sebelumnya ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami ibadah, hanya kepadamu kami isti'anah, minta pertolongan. Maka dalam sholat tersebut, dalam surah Al-Fatihah, di dalamnya dipenuhi dengan keagungan ubudiyah, keikhlasan seorang hamba, ibadahnya kepada Allah, dan juga isti'anah, memohon pertolongan. Dan kalimat isti'anah diantaranya adalah haula wala quwata illa billah. Jadi, jika kita memperbanyak kalimat ini, seakan-akan kita itu sedang meminta banyak pertolongan kepada Allah atas semua keinginan kita. Karena nggak akan mampu kita melakukan itu. Karena banyak banget urusan kita ini ya. Dunia dan akhirat kita. Urusan dunia kita, urusan ketaatan kita, urusan keluarga, anak, istri, dan semuanya. Ya. Apalagi kalau dia pemimpin. Subhanallah. Dia lebih layak untuk banyak minta tolong kepada Allah. Karena urusan dia banyak banget. Dia mengurusi negara misalkan. Mengurusi subhanallah. Jutaan, bukan bahkan ratusan juta manusia ya. Maka sungguh mereka lebih layak untuk banyak memperbanyak kalimat ini agar mereka ditolong Allah Subhanahu wa taala. Sungguh miris ya kalau ada orang yang urusannya banyak tapi dia bersandar kepada dirinya sendiri atau kepada kolega-koleganya tanpa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh menyakitkan ya bagi seorang hamba tersebut. Hakikatnya dia sedang kesulitan, hakikatnya dia sedang gundah gulana dan sedang tersiksa. Tapi ketika seorang hamba meminta pertolongan kepada Allah dengan kalimat isti'anah diantaranya la haula wala quwata illa billah, maka Allah akan tolong, Allah akan mudahkan, Allah akan perbaiki semua keadaannya. Lihat Rasulullah SAW, beliau mengurusi keluarganya, istrinya banyak. Ya, beliau urusin itu semua.
Beliau mengurusi urusan ibadah umatnya. Beliau mengurusi urusan muamalah umatnya, mengurusi urusan pasar, mengurusi urusan ekonomi. Beliau mengurusi urusan sosial masyarakat tentang adab bersaudara, adab tetangga. Kemudian beliau juga mengurusi masalah politik, peperangan, perjanjian dengan penduduk Madinah, serangan yang akan didapatkan dari sekitar Jazirah Arab. Banyak sekali urusan Rasulullah SAW alaihi salatu wassalam. Makanya beliau tidurnya sedikit, ibadahnya banyak, dan urusannya banyak. Setiap tahun dari tahun-tahun Rasulullah SAW itu diisi dengan perjuangan jihad. Maka tidak heran kita diperintahkan untuk banyak bersalawat kepada beliau SAW. Maka beliau mengajarkan kita banyak hauqala, ya, banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Apalagi kita, ya, justru kita lebih layak untuk memperbanyak kalimat isti'anah ini. Jadi ini di antara eh, apa? Di antara faidah keimanan dari kalimat hauqala ini, ya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, kalimat la haula wala quwata illa billah yujibul i'ana. Di dalamnya ada konsekuensi permintaan bantuan. Karena itu diperintahkan, disyariatkan kita saat menjawab azan, ya, disunahkan kita menjawab azan saat muazin mengatakan hayya 'alas shalah, maka kita diperintahkan untuk menjawab la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan panggilan azan itu hayya 'alas shalah, ayo mari kalian menuju salat. Lalu kita jawab la haula wala quwata illa billah. Maksudnya apa? Ya Allah, tidak ada daya dan upaya aku untuk berangkat dari tempat tidurku dengan kenyamananku, dengan syahwatku, atau dengan anggota badanku yang lemah untuk mendatangi masjid, untuk beribadah kepadamu, kecuali atas bantuan dan pertolongan darimu. Hayya 'alal falah, demikian juga. Mari menuju keberuntungan, kemenangan dengan ibadah salat dan zikir ibadah mentaati Allah akan mendapatkan keberuntungan. Qad aflahal mu'minun. Dan tidak ada yang bisa kita dapatkan keberuntungan itu kecuali pertolongan Allah. Maka kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-39 Allah berfirman, "Walaula iz dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwata illa billah." Ini kalimat la quwata illa billah ada di dalam Al-Qur'an, ya, surah Al-Kahfi. Ketika seorang pemilik kebun itu menasihati saudaranya yang kebunnya dan anaknya lebih banyak, kata beliau, laula walaula iddakhalta jannata. Kenapa engkau ketika memasuki kebunmu hendaklah engkau harusnya berkata kulta masya Allah, ini semua kehendak Allah, la quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali atas bantuan Allah, ya. Kemudian kata beliau, ya, di sini walida yu'maru bihadza man yakhaful ain ala syai' qaulu masya Allah. Oh, masya Allah kana. Kemudian la quwata illa billah. Kalau kita takut terkena ainnya dari saudara kita atau orang yang hasad, maka hendaklah kita mengucapkan ini. Masya Allah, la quwata illa billah. Kemudian dianjurkan juga kita keluar rumah membaca doa ini, ya. Di dalam atsar disebutkan sebelum tentang keluar rumah, di antara keutamaan kalimat ini la haula wala quwata illa billah, man sarrahu an yakuna aqwan nas. Siapa yang ingin menjadi orang yang paling kuat, falyatawakkal 'ala Allah. Hendaklah dia banyak bertawakal kepada Allah. Naam. Karena dia telah bersandar kepada yang maha kuat, al-qawiyyu dzul quwwatil matin, Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kalimat la haula wala quwata illa billah tadi. Wa man sarrahu an yakuna aghnan nas. Siapa yang ingin menjadi manusia yang paling kaya, falyakun bima fi yadillah awsaku minhu bima fi yadi. Hendaklah dia meyakini dengan seyakin-yakin, keyakinan yang kuat bahwa apa yang ada di tangan Allah itu lebih dia percayai, lebih dia yakini daripada apa yang ada di tangannya. Jadi dia lebih bersandar kepada apa yang di tangan Allah daripada apa yang ada pada dirinya, ya. Kemudian eh, di dalam riwayat lain, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi pernah bersabda, man qala, siapa yang berkata atau mengatakan, yakni idza kharaja min baitihi, saat dia keluar rumahnya. Jadi dianjurkan kita saudaraku, ya, kalau keluar rumah baca ini. Apa itu? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Jadi setiap kita keluar rumah, kita sangat dianjurkan membaca doa ini, membaca zikir ini, yaitu bismillah,
Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Apa yang akan kita dapatkan saat kita membaca ini? Maka Allah SWT mengutus kepada para malaikat untuk menyampaikan kepada hamba ini. Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, kufita wa wukita wa hudita. Sungguh engkau sudah diberikan kecukupan oleh Allah, sudah dijaga oleh Allah, dan akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tanha anhu syaitan, saat itu syaitan pun mulai berbisik-bisik, mulai mereka pun apa namanya akibat bacaan tadi mereka pun panik ya. Fayaqulu li syaitanin akhar, setan yang lain pun menimpali kepada setan yang lain. Kaifalaka birajulin, gimana engkau bisa mengganggu orang ini? Qad hudiya, dia sudah diberi hidayah oleh Allah, wa kufiya, diberi kecukupan oleh Allah, wa wuqiya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, beserta eh, buah-buah keimanan yang lainnya ya yang disebutkan beliau di dalam kitab ini yaitu kitab beliau Al-Hawqala Mafhumuha wa Fadailuha wa Dalalatu Al-Aqdiyah ya. Kita cukupkan saja sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Bagi yang ingin meneruskan membacanya ya tafadhol ya, lihat saja di buku ini. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Nafa'anallahu bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kulla wa la yakilana ila anfusina tarfata ain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ya Syekh Muhammad. Baik, syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Afwan Ustaz, apakah kita buka sesi tanya jawab? Naam, tafadhal. Yang berkaitan dengan bab ya. Baik, baik. Kami persilakan kepada para jemaah yang hendak mengajukan pertanyaan. Kami persilakan boleh bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kemudian kami harapkan kepada para jemaah bisa menanyakan pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Baik, kami persilakan kepada para jemaah jika hendak bertanya. Kami harapkan bisa bertanya secara langsung ya, dengan raise hand agar apa yang ditanyakan bisa tersampaikan dengan jelas. Baik, ada yang raise hand. Ustaz, kami persilahkan kepada Ibu Ida dari Swedia bisa bertanya kepada Ustaz. Naam, tafadhal. Barakallahu fiik. Monggo Ibu Ida. Iya, jazakallah khairan host atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahilaikum. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz dan keluarga Bismillahirrahmanirrahim. dan semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga dan merahmati semua jemaah di Zoom ini. Amin. Jazakallah khairan Ustadz atas ilmunya. Ustadz ada beberapa pertanyaan mungkin Anda rangkum saja. Satu hampir berkaitan. Tadi dikatakan Ustadz ketika kita menanjak bertakbir, ketika jalan menanjak bertakbir dan ketika menurun bertasbih. Dan apakah ini kita praktekkan dalam keseharian ketika naik turun tangga itu apakah mengamalkan itu termasuk yang kepada mengada-ngada atau boleh dilakukan? Itu satu Ustadz. Terus satu lagi atau satu-satu dulu Ustadz. Ini titipan pertanyaannya ada beberapa Ustadz. Naam, tafadhal dibacakan aja.
Oke, yang kedua, sebentar Ustadz. Ustadz tadi disampaikan ketika itu sudah dikatakan Rasulullah melarang sahabat yang mengeraskan suaranya ketika berselawat atau bertakbir dan bertasbih. Bukan zikirnya yang dilarang tapi mengeraskan suaranya. Nah, ketika kita di tanah suci melihat ada rombongan jemaah yang dipimpin oleh pembina jemaahnya itu berumroh ataupun ketika tawaf mengencangkan suaranya dipimpin oleh pembinanya dan jemaahnya mengikuti dengan suara yang kencang. Apakah ini termasuk bid'ah? Dan kalau ini bid'ah, bagaimana kita bersikap ketika kita menghadapi ataupun berada di situasi itu gitu Ustadz, karena kita sama-sama tawaf tapi ada rombongan dan itu kebanyakan dari Indonesia ya Ustadz, zikir baca-bacaan tawaf dengan suara pembinanya dan diikuti oleh jemaahnya. Terus yang kedua, apakah zikir la Ketiga, haula wala yang quwata ketiga illa ya, billah ini ya. yang ketiga ya. Ya, yang ketiga, apakah zikir la haula wala quwata illa billah ini kalau dilanjutkan dengan aliyul la haula wala quwata illa billahil aliyul azim, apakah sebaiknya begitu atau dicukupkan dengan la haula wala quwata illa billah saja Ustadz? Jazakallah khairan Ustadz, semoga Allah memudahkan Ustadz menjawabnya. Amin wa iyyakum wa jazakallahu khair barakallahu fikum. Yang Wafik pertama barakallah Ustadz. berkaitan dengan membaca la haula atau Allahu Akbar atau subhanallah ya. Allahu Akbar saat nanjak dan subhanallah saat turun itu dilakukan para sahabat saat safar saja. Adapun saat mereka mukim atau berada di rumah mereka tidak ada riwayat atau berita yang mengabarkan amalan mereka terkait dengan hal ini secara khusus ya. Maka yang lebih baik dari kita adalah mencukupkan apa yang telah dilakukan mereka, yaitu mengikuti apa yang mereka lakukan. Saat safar kita amalkan. Tapi saat kita sendiri atau mukim di rumah, maka kita tidak perlu mengamalkan secara khusus sifatnya ya perbuatannya. Adapun zikirnya, kalau kita naik tangga, misal kita membaca zikir Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, itu nggak masalah secara mutlak. Kita turun tangga, jangan naik turun tangga saja. Kita saat berdiri kita berzikir, saat berbaring di rumah kita berzikir, saat kita tidur berzikir kan sudah kita bahas ya pada hadis-hadis yang lalu juga tentang apa namanya hadis Qul khairan aw liyasmut itu ya bahwa nanti kelak hari kiamat kita akan menyesal akibat waktu-waktu yang kita lewati tanpa zikrullah, tanpa doa dan juga justru lisan kita ini malah sibuk membaca atau berbicara ada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi secara umum maka lebih baik tidak diamalkan secara khusus maksudnya di rumah ya. Tapi hendaklah di rumah kita memperbanyak zikir secara mutlak saja. Tidak harus naik turun tangga ya. Dimanapun kita berada di rumah kita upayakan untuk zikrullah ya. Kecuali tempat-tempat yang najis ya dilarang kita zikrullah. Nah, kemudian yang kedua eh, yang kedua tadi tentang doa yang dikeraskan ya saat umroh atau saat haji. Naam, kita dapati saudara-saudara kita saat umroh khususnya saat tawaf dan sa'i itu mereka mengeraskan suaranya dalam berzikir. Bahkan mereka dipimpin oleh satu jamaah dan jamaah yang lainnya pun mengikuti. Ini sangat disayangkan ya. Kurangnya pengajaran, kurangnya taklim, kurangnya ilmu yang diajarkan kepada jamaah-jamaah tersebut dari pihak biro-biro perjalanan umroh, haji dan umroh dari travelnya ya sehingga para jemaah pun manut saja ya, mengikuti saja. Ditambah lagi di antara mereka yang benar-benar awam dan mereka mencukupkan untuk taklid ya mengikuti saja apa yang dibaca oleh mutawifnya atau guide-nya atau pembimbingnya tersebut sehingga dia ikut-ikutan saja ya. Enam ya, ini sangat disayangkan ya. Dianjurkan mengeraskan zikir saat umrah atau haji itu hanya saat saat talbiyah ya. Saat talbiyah kita dianjurkan mengeraskan zikir kita. Adapun selain itu, maka dianjurkan untuk zikir dengan suara yang lirih, yang pelan, ya, yang cukup diketahui oleh diri kita. Dan ketahuilah wahai jemaah, saudara-saudaraku ya yang dirahmati Allah, ya, zikir ini merupakan ibadah yang sangat mulia, ya.
begitu juga doa. Bahkan Nabi SAW mengatakan doa wal ibadah. Doa ini adalah inti dari ibadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Kemudian Nabi memperinci makna ibadah itu di antara adalah doa. Dan ibadah ini adalah ibadah hubungan spesial khusus munajat takarub seorang hamba kepada Rabb-Nya, di mana di dalamnya dituntut kita merasakan kenikmatannya dengan kekhusyuan. Dan kekhusyuan itu diantaranya adalah apa yang kita rasakan di dalam hati. Hati kita ini terpengaruh dari lisan. Nah, maka adapun lisan yang hanya berucap tapi tidak memahami kalimat itu, tidak diresapi di dalam hatinya, bagaimana dia merasakan kekhusyuan? Ya, ketika seorang hamba zikir berjamaah rame-rame, misalkan mengikuti mengikuti apa pemandunya itu. Yang pertama mungkin ada beberapa doa yang dia tidak pahami. Ya, ada kalimat yang dia tidak pahami. Bagaimana dia bisa merasakan kekhusyuan, kelezatan dia bermunajat kepada Allah yang Maha Dekat, yang Allah berfirman, ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan ketika hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, Allah langsung berfirman, fa inni qarib, tanpa perantara Rasulullah SAW. Biasanya Allah menyuruh fakul, katakan Muhammad melalui perantara Rasulullah SAW. Tapi ketika Allah ingin mengabarkan tentang sifatnya, dirinya yang maha dekat kepada hambanya, Allah langsung berfirman, fa inni qarib. Aku ini dekat terhadap hambanya. Jadi harapan kami ya, saudara-saudara kita yang melaksanakan haji dan umroh tersebut ya, mempelajari tentang sifat-sifat zikir Rasulullah SAW saat tawaf, saat sa'i. Dan itu juga terkadang mengganggu kekhusyuan ibadah yang lainnya, hamba yang lainnya ya, atau apa jamaah yang lainnya, apalagi kalau teriak keras-keras ya, sehingga saat kita ingin berdoa dengan khusyuk pun agak terganggu ya. Maka yang harus kita lakukan bagaimana saat mendapati itu ya, kita bersabar. Kalau kita memiliki kemampuan mengingatkan, mengajarkan ya jamaah tersebut, alhamdulillah. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah semampu kita. Tapi kalau kita tidak memiliki kemampuan, maka kita serahkan semuanya kepada Allah. Ya, dan mungkin ya kalau berlebih-lebihan atau ada kata-kata yang sangat mengganggu, itu akan ada petugas-petugas di sana yang mengingatkan. Ya, wallahu ta'ala alam. Adapun yang ketiga, wallahu taala alam ya, kita cukupkan dengan la haula wala quwata illa billah. Kalimat al-aliyil azim, kalimat yang agung. Memang Allah yang maha agung, Allah yang maha tinggi. Al-aliyil azim itu adalah dua nama Allah yang menunjukkan keagungan Allah di bumi dan di langitnya. Dan dua nama ini Allah sebutkan dalam ayat kursi ya. Wa huwal aliyul azim, dialah Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Dan semakna kalau ditutup dengan kalimat hauqala la haula wala quwata illa billah dengan al-ali al-azim ya, sangat sangat apa, sangat bagus maknanya. Tapi wallahu taala alam ya, di dalam hadis tersebut Nabi SAW menyebutkan la haula wala quwata illa billah ya. Billah ini adalah Allah Asmaul Husna yang mencakup semua makna Asmaul Husna. Adapun al-ali al-azim ini adalah naat atau sifat ya, mengikuti kalimat Allah tersebut. Jadi dengan mengatakan la haula wala quwata illa billah, secara makna itu sudah cukup dan sudah sempurna. Wallahu taala a'lam. Jazakallah Nah, khairan Ustadz, sangat dipahami dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. jazakillah khair, Allah barik fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fik barakallah Ustadz. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan pada para jemaah jika masih ada pertanyaan. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Apakah kita tutup, Ustaz? Nah, tafadhal ditutup. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran wa jazakumullahu khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan serta jawaban dari pertanyaan yang sudah diajukan. Kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada para jemaah yang sudah dapat hadir di kajian rutin kita. Semoga apa yang sudah
Ustadz sampaikan tadi bisa menambahkan ketakwaan pada diri kita, bisa menambahkan khazanah ilmuwan kita sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita share kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita tutup kajian kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Baik, kami selaku panitia dari Bumiku Mengaji mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada jemaah boleh leave dari meeting. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum.